Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmati tatimus sholihah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa bawala wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dada kami, wa yassirli amri, mudahkanlah semua urusan kami, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan di lisan kami, yafqahu qawli, agar orang paham terhadap apa yang kami sampaikan. Ibu-ibu, uhibbukum fillah, aku mencintai kalian karena Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Jalla wa'ala bahwa siang ini di hari Sabtu kita berjumpa kembali dalam taklim kita. Kita akan melanjutkan kajian kita Syarah Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita sudah sampai bab ke-12, dan bab 12 sudah selesai ya. Nanti kita akan review sedikit, yaitu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat al-ulu, tentang ketinggian Allah. Jadi banyak dalil yang sudah menjelaskan tentang ketinggian Allah Jalla wa'ala. Pertama Allah jelaskan tentang al-ulu, tentang ketinggian Allah. Allah menjelaskannya di dalam Al-Quran. Pertama di dalam surah Al-Mulk, ya, surah ke-67 ayat yang ke-16. Itu dalil pertama. Yang kedua dijelaskan oleh Allah di surah An-Nahl, surah 16 ayatnya 50. Yang ketiga di surah Al-A'la, surah 87 ayat yang ke-1. Yang keempat di surah Fatir, ayat surah 35 ayat yang ke-10. Dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang al-ulu, ketinggian Allah, yaitu pertama hadis yang diceritakan oleh Rasulullah SAW ketika bertanya tentang kepada seorang budak, ditanya aina Allah. Jadi ketika ditanya aina Allah, si budak itu menjawab, di mana Allah? Ternyata budak itu menjawab, fis sama, di langit. Lalu ditanya lagi, man ana, aku ini siapa? Lalu budak itu menjawab, qala anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Maka ketika mendengar pernyataan budak itu mengatakan Allah fis sama, dan ketika ditanya siapa saya, man ana, siapa saya, maka dijawab anta Rasulullah, anda adalah Rasulullah. Maka Rasul mengatakan a'tiqha fa innaha mu'minah, ya. Jadi kemudian dimerdekakanlah dia karena sesungguhnya dia seorang muslimah. Jadi dengan pernyataan Allah dikatakan Allah fis sama dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia meyakini bahwa dia sudah menjadi seorang muslimah, ya. Jadi Allah fis sama. Itu hadisnya hadis riwayat Muslim nomor 537. Kemudian juga dalil tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika Rasul SAW melakukan Isra, Nabi adalah naik ke atas, ke langit. Itu membuktikan bahwa Allah al-ulu, Allah itu di atas. Kemudian yang ketujuh, jawaban Rasulullah SAW kepada Zulhuwairah ketika berkata, ala ta'manuni wa ana amina man fis sama. Apa kalian tidak mempercayaiku sedangkan aku dipercaya oleh Allah yang ada di langit? Ya, apakah kalian tidak mempercayai saya sementara aku dipercaya oleh Allah yang ada di langit? Jadi sampai sini nggak ragu ya Bu ya? Tidak ada keraguan lagi bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini akan sifat Allah adalah al-ulu, ada di atas. Jadi Allah nggak di mana-mana, tapi al-ulu, ya, di atas. Di atas itu di langit, di atas itu di mana? Di arsy, ya. Arsy-nya Allah seperti apa? Kemarin dijelaskan
arasnya Allah itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, kalau yang 7 lapis langit itu berupa cincin, nih saya misalnya punya cincin nih ya, ini cincin saya, satu-satunya Bu. Ya, ini cincin saya. Ini cincin ini kata Nabi 7 lapis langit itu, langit yang lapis 7, kalau diibaratkan cincin, nih cincin ini 7 lapis langit, lalu dibuang di gurun Sahara. Gurun Sahara itu adalah arasnya Allah. Gurun Sahara yang luas itu arasnya Allah. Sementara cincin ini yang gambar 7 lapis langit itu, itulah langit yang 7 lapis seperti cincin di gurun Sahara. Jadi ibu bisa bayangin besarnya arasnya Allah. Dan arasnya Allah adalah tempat berpijaknya kaki Allah. Ibu nggak usah bayangin kaki kita yang biku. Ya, jadi arasnya Allah adalah tempat berpijaknya kakinya Allah. Jadi kan nggak kebayang kayak mana besarnya Allah. Maka dalam sholat kita mengucapkan hanya satu ucapan, walaupun banyak asma yang lain. Ada Al-Latif, ada Rahman, ada Rahim, ada Al-Ghafur, ya. Tapi ketika kita sholat hanya satu kata, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu ya. Oke, jadi Al-Ulu selesai. Kita mau lanjutin ke bab berikutnya. Hanya